Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Bertemu lagi bersama Ibu Hanifatul Khairat dalam materi pembelajaran manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Baiklah anak-anak ibu, untuk materi pembelajaran kita hari ini, poin pertama yang harus kita bahas adalah mengenai pengertian dan jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Untuk poin pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Keberhasilan semua program pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah sangat tergantung pada ketersediaan akan sarana dan prasarana sekolah dan kemampuan guru dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Sarana dan prasarana belajar merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pertimbangan guru dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran. Ketika seorang pendidik atau guru hendak memutuskan menggunakan metode atau strategi dalam pembelajaran, maka guru tersebut harus menggunakan atau membutuhkan sarana dan prasarana tertentu dalam mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang hendak ia ajarkan. Kemudian kita masuk ke poin kedua mengenai jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Tentu anak-anak ibu sudah tahu apa-apa saja jenis-jenis sarana dan prasarana di dalam lingkungan sekolah. Nah, sarana pendidikan dapat kita klasifikasikan menjadi 3 macam. Nah, apa-apa saja itu? Yang pertama, berdasarkan habis tidaknya, kemudian berdasarkan bergerak tidaknya, dan berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Nah, apabila kita lihat dari habis tidaknya dipakai, ada 2 macam, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Nah, contoh dari sarana pendidikan yang habis dipakai, kalau kita tinjau dari lingkungan sekolah atau lebih kita perkecil di dalam lingkungan kelas. Nah, sarana pendidikan yang habis dipakai biasanya seperti kapur, kemudian spidol, dan sarana pendidikan yang tahan lama itu seperti kursi, meja, lemari, dan papan tulis. Nah, apabila kita lihat dari bergerak atau tidaknya pada saat pembelajaran juga ada 2 macam, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Kemudian untuk sarana dan prasarana pendidikan yang bergerak ini biasanya seperti kursi, lemari, kemudian meja, itu merupakan sarana pendidikan yang dapat dipindahkan atau sarana pendidikan yang dapat bergerak. Nah, untuk sarana yang tidak dapat bergerak atau dia hanya tetap saja di tempat itu, contohnya seperti papan tulis. Kemudian, jika kita lihat dari hubungan sarana tersebut terhadap proses pembelajaran, ada 3 macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Untuk alat pelajaran ini biasanya seperti buku, kemudian buku tulis, spidol, dan papan tulis. Nah, alat peraga seperti karton atau dan media pembelajaran itu bisa juga menggunakan PowerPoint dan media pembelajaran cetak lainnya. Nah, untuk sarana pendidikan yang habis pakai merupakan bahan atau alat yang apabila kita gunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, kapur tulis, kertas tulis, tinta spidol, dan bahan-bahan kimia untuk melaksanakan praktek. Selain itu, sarana pendidikan yang tahan lama adalah bahan atau alat yang dapat kita gunakan secara
terus-menerus atau berkali-kali dalam waktu yang relatif lama. Contohnya apa? Sarana pendidikan yang tahan lama itu seperti meja, kursi, komputer, dan alat-alat olahraga. Kemudian sarana pendidikan yang bergerak merupakan sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, contohnya meja, kursi, dan alat-alat praktikul. Kemudian, untuk sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak dapat dipindahkan atau sangat sulit sekali jika kita pindahkan, misalnya saluran listrik dan LCD yang dipasang secara permanen. Untuk poin B, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini, apalagi di dalam lingkungan sekolah, pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan perencanaan pengadaan yang sudah disusun sebelumnya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, apalagi di lingkungan sekolah, pada umumnya mengikuti prosedur sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana, dan yang kedua membuat daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditinjau yang ditunjukkan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Dan yang terakhir, apabila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju. Kemudian, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Berarti di sini adalah bagaimana caranya kita menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Pemeliharaan itu adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyiapkan barang-barang atau menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk dan jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ini, sekolah jika ditinjau dari sifat maupun waktu terdapat beberapa macam, yaitu jika ditinjau dari sifatnya, pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, dan perbaikan ringan dan perbaikan berat. Jika ditinjau dari waktu, pemeliharaan ini yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala seperti cat ulang dinding, pemeriksaan bangku, kemudian genteng, dan perabotan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan aktivitas yang harus kita jalankan untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh warga sekolah dalam kondisi siap pakai. Kondisi siap pakai ini akan sangat membantu terhadap kelancaran proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Oleh karena itu, semua perlengkapan yang ada di sekolah membutuhkan perawatan, pemeliharaan, dan pengawasan agar dapat diperdayakan dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana pendidikan dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan dari inventaris barang karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Nah, contohnya sarana prasarana yang sudah dihapuskan ini